Baik, di video kali ini saya akan mencoba membuat pencampur gas, karena unit yang kita buat sudah jadi, maka kita perlu membuat pencampur gas. Ini adalah contoh pencampur gas dari unit saya yang dulu. Nah, adapun bahan-bahan yang saya pakai adalah pipa untuk listrik ukuran 5/8. Ini adalah tempat untuk jarumnya nanti, dan pipa setengah in. Pipa ini adalah untuk selombongnya nanti dan sekaligus penahan ini. Kemudian ada jarum suntik. Ini saya menggunakan jarum suntik yang ukuran 3 mili. Lem super, kemudian lem pipa, dan kapas sebagai pengisi dan perekatnya nanti. Untuk cara pembuatannya seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu jarum suntiknya. Nah, adapun jarum yang kita pakai tidaklah terlalu panjang, tapi kalau kita memakai transfer gas dari depan dan menggunakan tabung di belakang, contohnya seperti ini, posisi tabung gas di sini tapi transfer gasnya di depan, maka jarum yang menggunakan kebanyakan hampir utuh, paling dipotong sedikit ujungnya di sini dan akan ditaruh posisinya seperti ini. Nah, untuk unit yang saya buat adalah input gas dari belakang. Nah, untuk panjang jarumnya saya akan buat kurang lebih seperti ini panjangnya. Kita tidak perlu panjang-panjang. Akan saya potong. Lebih seperti ini. Kita akan coba dulu apakah ini buntu apa tidak. Ternyata bagus. Letaknya. Nah, untuk posisi gas, jika dia seperti posisi ini, maka yang keluar adalah cairan. Seperti ini. Untuk senapan PVC tenaga gas, posisi gas dan jarum harus selalu menghadap ke atas, karena yang kita perlukan adalah uap, bukan cairan. Jika dia posisinya seperti ini, maka yang keluar adalah uap gas. Seperti ini. Jika seperti ini, maka yang keluar adalah cairan. Ini tidak akan bisa meledak. Ini sudah kita tes dan tidak buntu. Sekarang kita akan
pasang. Inilah unit saya yang jarum cukur gas saya yang lama. Kita akan buat yang baru, yang ukuran lebih seperti ini. Nah, kita mulai dulu dan akan kita potong. Nah, ini tips lagi teman-teman, kalau kita menggunakan gergaji besi untuk lebih mempermudah dan memperhalus serat potongan, maka matanya ini saya balik. Biasanya kalau orang membelah, matanya akan menghadap ke depan, tapi kalau kita memotong, matanya akan menghadap ke belakang, sehingga potongan akan lebih halus. Jarum ini akan kita taruh seperti ini dengan posisi pas di tengah. Saya menggunakan tisu juga di sini. Ini kan saya balut dan saya lilitkan di jarum tersebut untuk sebagai penahannya. Untuk jarumnya ini usahakan posisinya harus di tengah.
tisu yang kita masukkan tadi, kita padatkan, kemudian kita kasih gum super supaya dia tidak bergerak lagi. Dan saya kasih kapas di sini supaya memperkuat. Ini adalah kapas yang sudah saya jejalkan ke ini kan kita kasih lagi lain supernya. Hati-hati ya, jangan sampai lemnya ikut masuk ke lubang jarum karena akan membuat mampet dan buntu sehingga gas tidak bisa keluar. Baik, ini adalah contoh dari jarum untuk transfer gas. Ini saya akan kasih pipa setengah in sebagai serombongnya dan juga sebagai penahannya. Saatnya kita akan mencoba apakah jarum untuk transfer gas ini berfungsi atau tidak. Kita akan coba di unit yang baru kita bikin tadi, apakah dia bisa meledak. Nah, ini tidak kan. Kita akan coba di unit yang baru kita buat. Ini sudah kita kasih lem, kita akan dekatkan, kita tunggu sampai kering. Nanti kita akan mencoba apakah ini bisa berfungsi apa gagal ledak, karena kunci dari senapan PVC tenaga gas ini adalah apabila pemantik dan pencampurnya normal, maka ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan dia gagal ledak. Nanti kita akan coba apakah ini berfungsi apa tidak.
Nah, ini adalah unit yang sudah selesai kita buat, dan ini adalah pencampur gas yang barusan kita buat tadi. Kita akan coba apakah jarum pentransfer gas ini bisa berfungsi atau tidak. Ini kan kita pasang seperti ini. Valve-nya kita buka dulu supaya ada sirkulasi atau pertukaran gas, karena sifat dari senapan PVC tenaga gas ini adalah saat gas ini masuk melalui input, maka kita harus buka katup untuk outputnya sehingga terjadi pertukaran, dan itu bisa membuat dia meledak dengan maksimal. Kita akan masukkan gasnya. Cukup. Kita tutup valve-nya. Dan kita akan coba. Seperti itu. Kita akan coba lagi. Kali ini saya akan coba dengan sedikit. Cukup. Kita akan coba di sini. Akan berfungsi. Jadi bagi teman-teman mungkin banyak yang mengalami istilah gagal ledak. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu apakah itu gagal ledak apa tidak, pertama-tama yang harus kita cek dulu adalah pengapiannya. Apakah pengapiannya sudah berfungsi, apakah nyala apinya memang benar-benar maksimal. Terus yang kedua adalah pencampur gas. Nah, dari pengalaman saya, dari beberapa unit yang sudah saya buat juga, kalau dari depan, input gas di depan, mungkin jarum ini tidak jauh dari lubang pencampur udara ini. Nah, untuk unit saya yang saya buat dengan transfer gas dari belakang, untuk penempatan jarum pencampur gas ini mungkin dia agak lebih ke belakang sedikit. Nah, ini adalah jarumnya dan posisinya mungkin sebelah sini. Sebenarnya inilah yang merupakan faktor atau pengaruh yang menyebabkan dia bisa gagal atau tidak mau meledak. Sebelum saya buat video ini, saya sudah ada beberapa kali melakukan percobaan. Pertama, jarumnya saya taruh dengan posisi seperti ini, ternyata tidak bisa meledak. Terus saya coba mundurkan lagi sampai posisinya seperti ini. Nah, ternyata di posisi seperti ini gas dan pencampur udara bisa homogen dan bisa masuk dengan sempurna ke tabung dan menghasilkan ledakan yang cukup lumayan keras. Mungkin seperti itu video tutorial dari saya dan tes uji ledak dari senapan ini. Di video berikutnya saya akan membuat popor dan casingnya.